Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya C. Sarvina Juni dengan NIM B1112101087. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari soal yang sudah saya kerjakan. Yang pertama, untuk menjawab soal nomor 1, yaitu Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila era pra-kemerdekaan. Dr. Rajiman Widyodiningrat selaku Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan sebutan BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 meminta sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Dengan permintaan Dr. Rajiman inilah figur-figur negarawan bangsa Indonesia berpikir keras untuk menemukan kembali jati diri bangsanya. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. Selanjutnya Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengemukakan teori-teori negara, yaitu 1. Teori negara perseorangan individualis, 2. Paham negara kelas, 3. Paham negara integralistik. Kemudian disusul oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari 1. Nasionalisme kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa atau berkebudayaan. Kemudian Pancasila era kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Sehari kemudian BPUPKI berganti nama menjadi PPKI, menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Bom kedua dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Maka, pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua. Teks proklamasi sendiri disusun oleh Insinyur Soekarno, Drs. Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo di ruang makan Laksamana Tadasi Maeda. Soekarno dari golongan muda mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Drs. Mohatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Isi proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sesuai semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Selanjutnya, Pancasila era Orde Lama. Terdapat 2 pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi anjuran presiden atau pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Sedangkan pihak lainnya menyetujui kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa cadangan. Artinya dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Namun, kedua usulan tersebut tidak mencapai quorum keputusan sidang konstituante. Kejadian ini menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh Kabinet tanggal 3 Juli 1959. Kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 di depan Istana Merdeka. Dekret presiden tersebut berisi 1. Pembubaran konstituante, 2. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, dan yang ketiga pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Selanjutnya Pancasila era Orde Baru. Setelah lengsernya Insinyur Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto lah yang memegang kendali terhadap negeri ini. Dengan perpindahannya kursi kepresidenan tersebut, arah pemahaman terhadap Pancasila pun mulai diperbaiki. Pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 1967, Presiden Soeharto
mengatakan bahwa makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila. Selain itu, Presiden Soeharto juga mengatakan Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan. Pancasila bukan dasar falsafah negara yang dikeramatkan dalam naskah UUD, melainkan Pancasila harus diamalkan. Jadi, Pancasila dijadikan sebagai political force di samping sebagai kekuatan ritual. Begitu kuatnya Pancasila digunakan sebagai dasar negara. Maka, pada 1 Juni 1968, Presiden Soeharto menyatakan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa akan membuat bangsa Indonesia tidak loyo. Bahkan jika ada pihak-pihak tertentu mau mengganti atau merubah Pancasila dan menyimpang dari Pancasila pasti digagalkan. Selanjutnya, pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam pengucapan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir yaitu Pancasila era reformasi. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral, etik bagi negara dan aparat pelaksana negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional. Maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Pada zaman reformasi, Pancasila sebagai ideologi yang reformasi dinamis dan terbuka sebagai suatu paradigma. Reformasi Pancasila merupakan model atau pola pikir yang mencoba memberikan penjelasan atas kompleksitas realitas sebagai manusia personal dan komunal dalam bentuk bangsa lain. Kesepakatan Pancasila menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Sebagaimana yang tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, untuk menjawab soal nomor 2, saya memilih Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Tujuan dibuatnya peraturan pemerintah ini yaitu pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus tersebut. Inti dari peraturan pemerintah ini adalah untuk melakukan pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten kota tertentu dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan ini. Pemerintah dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar tersebut. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar dapat diusulkan oleh gubernur, bupati, wali kota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pembatasan sosial berskala besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kasus atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dengan cepat ke beberapa wilayah. Yang kedua, terdapat epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Sedangkan pembatasan sosial besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan di tempat atau fasilitas umum. Pasal yang saya kutip yaitu pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 6 yang isinya sama dengan inti dari pembahasan yang saya jelaskan tadi. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam menjawab soal nomor 2. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai paper yang saya dan kelompok saya telah kerjakan dengan judul Aborsi Akibat Kehamilan yang Tidak Diinginkan Antara Indonesia dengan Korea Selatan.
Poin A yang pertama judul yaitu aborsi akibat kehamilan yang tidak diinginkan antara Indonesia dengan Korea Selatan. Saya dan kelompok saya mengambil judul ini karena menurut kami di Indonesia banyak yang melakukan tindakan aborsi, khususnya di kalangan remaja akibat dari pemerkosaan. Dengan tema perbandingan ideologi Pancasila dan ideologi negara lain, kami memutuskan untuk membandingkan fenomena aborsi di Indonesia dan Korea Selatan akibat dari kehamilan yang tidak diinginkan di kedua negara tersebut. Lalu untuk bagian pembahasannya, aborsi disebut dengan istilah abortus provocatus. Abortus provocatus adalah pengguguran kandungan yang disengaja terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan. Di Indonesia, kegiatan aborsi yang dilakukan merupakan tindakan ilegal. Namun, mengenai aturan aborsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selanjutnya disebut dengan UU Kesehatan. Pada pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi. Setelah itu, dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan bahwa adanya larangan aborsi terhadap tindakan aborsi dapat dikecualikan dengan berdasarkan pada 1. Terdapat indikasi darurat medis yang telah diseleksi pada usia dini sebuah kehamilan. 2. Mengancam nyawa dari ibu dan janin. Dan yang ketiga, adanya kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Selain yang telah saya sebutkan tadi dalam Undang-Undang Kesehatan pasal 75 ayat 2 di atas, tindakan aborsi sangat jelas dilarang dilakukan di Indonesia kecuali yang diperbolehkan pada tindakan aborsi itu hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu dan mempunyai kewenangan. Ancaman pidana ditunjukkan pada tiap pelaku aborsi ilegal dan telah dituliskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Jadi dalam hal ini tidak boleh sembarangan orang dapat melakukan aborsi. Pada pasal 194 Undang-Undang Kesehatan diatur dengan jelas bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan dengan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya, aborsi di Korea Selatan. Aborsi di Korea Selatan merupakan tindakan ilegal yang sebelumnya undang-undang di Korea Selatan menerapkan pidana hingga 1 tahun atau denda hingga 2 juta won setara 24 juta bagi perempuan yang sengaja melakukan aborsi. Sanksi lebih berat menyasar kepada tenaga kesehatan yang membantu tindakan aborsi. Ancaman penjara 2-3 tahun jika dilakukan tanpa izin. Aborsi hanya diperbolehkan secara hukum jika terjadi pemerkosaan atau kandungan beresiko besar membahayakan kesehatan ibu hamil, persis seperti hukum yang ada di Indonesia. Namun akhirnya pemerintah Korea Selatan melegalkan aborsi pada Januari 2021 kemarin. Meski begitu, sampai sekarang tidak semua perempuan bisa mendapat hak melakukan aborsi yang aman. Praktek ini hanya boleh dilakukan pada kandungan di bawah 24 minggu dengan kondisi medis dan di bawah 14 minggu dengan kondisi apapun. Selebihnya tetaplah ilegal. Lalu kesimpulan dari paper ini adalah aborsi merupakan upaya pengguguran kandungan. Di Indonesia dan Korea Selatan melarang tindakan aborsi kecuali dengan ketentuan akibat pemerkosaan, mengancam nyawa dari sang ibu, dan terdapat indikasi darurat medis yang telah dideteksi pada usia dini kehamilan. Karena aborsi berdampak serius terhadap kesehatan fisik. Pada zaman sekarang ini, perilaku aborsi di kalangan remaja terus meningkat dan bervariasi untuk persebaran usianya. Hal ini akan selalu menjadi perilaku keprihatinan kita semua yang ujung-ujungnya menjadi perilaku yang tidak patut untuk ditiru bagi generasi muda penerus bangsa. Perbandingan tindak pidananya yaitu di Indonesia sendiri jika tetap akan melakukan aborsi tanpa ada pengecualian di atas akan dikenakan pidana penjara paling lama
10 tahun dan denda 1 miliar yang sudah tercantum dalam pasal 75 ayat 2. Sedangkan di Korea Selatan, jika tetap melakukan aborsi tanpa ada pengecualian di atas juga akan dikenakan pidana ancaman penjara sekitar 2-3 tahun dan denda 2 atau 2 juta won atau setara 24 juta rupiah. Untuk selanjutnya poin B yaitu mekanisme pengerjaan paper. Yang pertama, kelompok kami mendiskusikan dulu judul apa yang akan kita ambil dalam pengerjaan paper tersebut. Setelah berdiskusi panjang lebar, kami memutuskan untuk mengambil judul yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu aborsi akibat kehamilan yang tidak diinginkan antara Indonesia dan Korea Selatan. Setelah itu kami bagi dalam pengerjaan papernya. Sebelumnya kelompok saya terdiri dari 5 orang, yaitu Danika, Maura, Fatma, Aldi, dan juga saya sendiri. Bagian latar belakang Danika yang mengerjakan, bagian rumusan masalah dan pembahasannya saya dan Maura, bagian kesimpulannya ada Fatma, dan bagian daftar isinya adalah Aldi. Setelah semuanya selesai mengerjakan bagiannya masing-masing, kita diskusikan lagi apakah sudah sesuai atau belum dengan yang kita inginkan. Lalu setelah kita diskusikan dengan cukup panjang dan lebar, akhirnya kita sepakat dengan hasil yang telah kita diskusikan tadi. Selanjutnya untuk poin C, review yang diberikan dosen terhadap paper kami adalah bagian judulnya kurang sedikit sesuai dengan inti dari paper kelompok kami. Yang awalnya kami memberi judul aborsi akibat kehamilan yang tidak diinginkan antara Indonesia dengan Korea Selatan, direvisi lagi menjadi fenomena aborsi akibat kehamilan yang tidak diinginkan di Indonesia dan Korea Selatan berdasarkan penerapan ideologinya. Kesimpulan kelompok kami juga kurang spesifik. Direvisi menggunakan kata-kata sendiri dan kurang ada numbering di bagian kesimpulan. Itulah yang dosen sampaikan terhadap review di kelompok kami. Sedangkan upaya yang saya lakukan dalam revisi dari dosen adalah saya membantu memperbaiki judul dan kesimpulan yang direvisi tadi. Untuk poin D, kontribusi yang saya lakukan dalam pengerjaan paper tersebut adalah seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Pada poin B, saya mengerjakan bagian rumusan masalah dan pembahasan aborsi di Indonesia dan Korea Selatan. Saya juga membantu menata paper. Contohnya teman saya mengirimkan bagian kesimpulan dan daftar pustaka, lalu mengirimnya kepada saya. Saya jadikan satu dalam file paper tersebut. Selain itu, saya juga sedikit membantu melampirkan hasil diskusi. Itulah yang kontribusi yang saya lakukan dalam pengerjaan paper tersebut. Untuk poin D, yaitu manfaat yang saya dapat dari penyusunan paper kelompok, tentunya adalah menambah ilmu dan pengetahuan saya mengenai aborsi di Indonesia dan Korea Selatan sesuai dengan judul yang saya gunakan. Selain dari konteks materi, saya juga dapat manfaat dari teknik berdiskusinya adalah saya menjadi lebih mengenal dengan teman-teman kelompok saya yang sebelumnya saya belum mengenalnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.